Pada akhir November 2016 kemarin, Vivo membuat gebrakan dengan meluncurkan Vivo V5. Hari ini kami kembali diundang dalam acara peluncuran Vivo V5 Plus. Penasaran seperti apa? Mari kita coba. Akhir November 2016 lalu, Vivo membuat gebrakan dengan merilis Vivo V5. Smartphone selfie 20 megapiksel pertama di dunia. Penjualannya pun bisa dibilang sukses, yang turut ditunjang dengan promosi yang maksimal. 2 bulan berselang, kini kami kembali diundang untuk menghadiri peluncuran Vivo V5 Plus. Pertama kali mendengar bakal hadirnya V5 Plus, awalnya kami mengira smartphone ini bakal punya ukuran layar lebih besar. Tapi nyatanya tidak. Embel-embel Plus di sini ternyata ditujukan untuk menggambarkan peningkatan hardware-nya. Dibanding V5, kotak penjualan V5 Plus terlihat lebih elegan dengan bentuk persegi. Selain kelengkapan standar, di dalamnya juga bakal mendapatkan aksesori berupa jelly case transparan serta anti gores yang sudah terpasang di layar smartphone. Soal layar, Vivo V5 Plus masih setia dengan dimensi 5,5 inci. Tapi resolusinya meningkat dari 720p kini menjadi 1080p. Layar ini juga sudah dilindungi Gorilla Glass 5. Bicara soal desain, Vivo V5 Plus sekilas terlihat sama seperti V5 biasa. Tapi kalau diperhatikan ternyata ada perbedaan pada letak antena. Vivo menempatkan antena V5 Plus di sisi teratas dan terbawah smartphone. Sementara tombol home fisik di sisi depan masih ada, lengkap dengan fungsi sebagai pemindai sidik jari dengan kecepatan 0,2 detik. Peningkatan drastis juga sangat terasa pada sisi hardware-nya. Dari yang sebelumnya mengandalkan CPU MediaTek, Vivo kini mempercayakan CPU Qualcomm yang terkenal hemat daya dan punya performa gesit, yaitu Snapdragon 625 2GHz. Apalagi baterainya juga sudah di-upgrade dari 3000 mAh menjadi 3160 mAh, plus teknologi fast charging. CPU ini dibantu oleh RAM 4GB untuk kebutuhan multitasking, serta storage yang lumayan lega, 64GB. Tapi sayangnya tidak ada opsi untuk menambah kapasitasnya karena ketiadaan slot microSD. Rangkaian hardware di dalamnya juga ditunjang UI Vantage OS versi 3.0 berbasis Android 6.01. Vantage OS sendiri dikenal cukup loyal dalam memberikan fitur-fitur untuk memudahkan pengoperasian. Kalau kita lihat di dalamnya, terdapat opsi untuk mengganti theme, ada fitur motion and gesture, atau fitur super screenshot. Tapi di antara semua fitur dan peningkatan yang sudah kami sebutkan barusan, sebenarnya yang paling terpenting adalah kamera. Kamera belakang V5 Plus beresolusi 16 megapiksel dengan aperture f2.0 dan PDAF, serta bisa merekam video 4K 30 fps. Sementara kamera depannya ada dua, yaitu 20 megapiksel dan 8 megapiksel dengan aperture f2.0. Kedua kamera ini ditemani LED light berwarna putih yang dikenal dengan istilah soft light. Nah, penggunaan dua kamera ini tidak lain untuk menghasilkan foto selfie bokeh, di mana wajah kita terlihat jelas, sementara background menjadi blur. Kita bisa menentukan aperture mulai dari f0,95 hingga f16. Proses memotret dengan efek bokeh ini juga tidak terlalu sulit, hanya saja membutuhkan waktu yang lebih lama jika ingin langsung melihat hasilnya, yaitu sekitar 2 detik karena ada proses pengolahan software. Selain mode bokeh, Vivo juga menyediakan fitur Face Beauty yang terdiri dari buffing untuk menghilangkan noda, serta skin tone dan whitening untuk mencerahkan warna kulit. Dan berikut beberapa contoh foto yang sempat kami ambil dari kamera Vivo V5 Plus. Saat ini Vivo V5 Plus sudah menyebar di toko-toko gadget di Indonesia. Dengan segala peningkatan yang dibawanya, Vivo membandrol V5 Plus dengan harga 5,5 juta.